salib Kristus itu harus menjadi satu-satunya dasar iman kita supaya kita ini bisa berkenan kepada Allah Bapa. Tidak ada lain, saudara. Ya, karena di kayu salib itulah seluruh masalah kita telah diselesaikan. Shalom, saudaraku. Dalam Suara Gembala kali ini kita akan belajar tentang keutamaan dari salib Kristus. Saudaraku, kehidupan Kristen itu pusatnya ada pada salib dari Tuhan Yesus Kristus. Karena di kayu salib itulah segala persoalan kita diselesaikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menyelesaikan masalah rohani, jiwani maupun yang jasmani dari kehidupan kita. Jadi kita sering ya dalam perjamuan kudus itu dibacakan atau disampaikan, diingatkan akan pertukaran dari salib Kristus itu, di mana Tuhan Yesus dijadikan dosa supaya kita dibenarkan. Tuhan Yesus menanggung derita, sakit, tubuhnya penuh dengan luka-luka supaya kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia dijadikan miskin supaya kita yang miskin boleh menjadi kaya karena kemiskinannya. Dia terkutuk, firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib, supaya kita kita bebas dari kutuk. Ya. Jadi ada begitu banyak pertukaran dan semuanya itu diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib. Jadi kalau sampai orang Kristen lepas dari iman kepada salib Kristus, maka sesungguhnya kita lepas dari inti dan pusat dari iman Kristen itu sendiri. Saudaraku, kita akan lihat apa yang terjadi pada jemaat Galatia, yang mana membuat Rasul Paulus marah dan menegur dengan keras. Kita lihat di dalam Galati pasal 3 ayat yang pertama. Hai orang Galatia yang bodoh, foolish, bodoh, tolol. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi Paulus sedih, saudara, dan dia bilang bahwa jemaat Galatia, kamu ini bodoh sekali. Kalau kamu sampai teralihkan dari pusat imanmu kepada apa yang dikerjakan Kristus di kayu salib kepada yang lain. Nah, kita tahu, saudara, kalau kita mempelajari surat Galatia secara sistematis, maka kita temukan bahwa jemaat Galatia pada waktu itu mereka sudah menerima Yesus, sudah memulai dengan roh, mereka percaya pada Yesus, tapi kemudian mereka teralihkan, saudaraku. Dengan apa? Dengan hukum. Ya, mereka kembali kepada legalisme. Ya, jadi kamu jadi orang Kristen tuh harus mentaati peraturan ini begitu ya. Dan itu menjadi peraturan yang seakan-akan menggantikan akan karya Kristus di atas kayu salib. Nah, itulah kondisi dari jemaat Galatia. Dan Paulus melihat itu, wah ini bahaya sekali. Makanya saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, kepada saudara yang mendengarkan Suara Gembala kali ini, kalau sampai di dalam pengejaran kita akan perkara-perkara rohani, kita beralih dari pusat iman kita, yaitu salib Kristus, maka sesungguhnya kita sangat bodoh, ya, seperti jemaat Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Jadi rupa-rupanya kata mempesona itu baskaino,
itu dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan bewitch, artinya tersihir, ya, terhipnotis, saudaraku ya. Siapakah yang telah menghipnotis kamu atau menyihir kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Tadinya Paulus kan menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, penebusan. Nah, karya penebusan yang sudah begitu jelas gamblang dilukiskan kepada jemaat Galatia, ini ditinggalkan. Mereka terpesona dengan pengajar-pengajar yang datang ke Galatia, yang mengajarkan bahwa kita harus begini, harus begitu supaya berkenan kepada Bapa. Paham ya, saudaraku ya? Akhirnya mereka masuk dalam legalisme. Jadi untuk bisa diselamatkan, untuk bisa berkenan kepada Bapa Surgawi, untuk bisa masuk surga, kamu harus begini, begitu, begini, begitu. Dan begitu itu tidak bisa dilakukan, maka orangnya stres. Dan mereka menuntut dengan kekuatan daging mereka, menuntut diri, berusaha mati-matian, sampai ya, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan asketisme dan sebagainya. Yaitu menyiksa diri dan sebagainya. Itu sampai yang ekstrim seperti itu. Jadi saudaraku, salib Kristus itu harus menjadi satu-satunya dasar iman kita supaya kita ini bisa berkenan kepada Allah Bapa. Tidak ada lain, saudara. Ya, karena di kayu salib itulah seluruh masalah kita telah diselesaikan. Masalah dosa, masalah kutuk, ya, Tuhan Yesus kan terkutuk ya, ganti kita. Semua sudah dikerjakan dan sudah diselesaikan. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai atau sudah genap. Jadi, saudaraku, kita harus mengingatkan diri kita supaya kita nggak jadi bodoh seperti jemaat Galatia itu. Jangan bergeser. Perkenanan Bapa atas saudara, atas saya, hanya karena apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Nah, kemudian pertanyaan berlanjut. Kalau gitu kita jadi santai dan kemudian kita tidak bertanggung jawab. Kita jadi memanjakan diri, enak-enakan, kan semuanya sudah dikerjakan oleh Tuhan, jadi kita bisa semau gue. Apakah begitu? Enggak, saudaraku. Ada salib Kristus, ada pula salib yang mengerjakan kita. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu mau jadi muridku, pertama harus percaya, barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah, kemudian jadi murid. Jadi murid harus pikul salib, harus sangkal diri. Supaya apa? Supaya berakhirlah diri kita sendiri. Jadi salib itu ada dua aspek. Aspek apa yang Kristus kerjakan bagi kita, itu salib Kristus. Itu andalan satu-satunya supaya kita berkenan, supaya kita diberkati, supaya kita hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Itu karena itu. Yang kedua, kita harus juga menerima akan salib untuk diri kita yang mengerjakan kita supaya kita selesai dengan diri sendiri. Itu yang disebut dengan mati terhadap diri sendiri. Karena apa? Karena si aku ini kan sumber masalah gitu. Itu nanti, saudaraku, setelah kita mempercayai apa yang Tuhan Yesus kerjakan, kemudian kita percaya, aku telah disalibkan bersama dengan Dia. Nah, itu iman kita ke sana. Nah, disalibkan itu kan berarti mati, saudaraku. Nah, kematian itu yang mengerjakan adalah salib untuk kita. Jadi ada dua aspek salib, saudaraku. Salib yang menjadi berkat bagi kita, satu-satunya jalan membuat kita berkenan kepada Bapa, itu tidak boleh bergeser.
Tetapi setelah itu kita mengizinkan salib itu mengerjakan akan keakuan kita supaya kita mencapai akan apa yang Galati 2 kemudian ayat yang ke-20. Ya, mulai 19 ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Galati 2 ayat 19. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini step berikutnya. Jadi step pertama itu. Tapi kenyataannya jemaat Galatia mereka lebih menyukai akan sederet peraturan, dan ketika mereka bisa berhasil, ya mereka tertipu ya. Saat berhasil dengan sederet peraturan itu, peraturan pertama, kedua, ketiga, mereka mampu melaksanakannya, ada rasa puas dan keyakinan yang berdasarkan apa yang dia lakukan. Keberhasilan dari apa yang dia lakukan, itu yang membuat dia merasa, oh berarti Tuhan akan menerima aku ketika aku melakukan ini. Itu salah, saudara. Itu keliru. Tuhan menerima saudara, Bapa menerima saudara, menerima saya hanya karena Kristus telah membayar semuanya. Itu terlebih dahulu, tanpa syarat. Setelah itu barulah kita mengenakan salib itu pada diri kita sendiri, untuk kita boleh diubahkan menjadi semakin serupa dengan Dia. Jangan dibalik, saudaraku ya. Kemudian ada, ya ini hari-hari ini ada pengajaran bahwa kita harus begini, kita harus begitu. Bahkan mengajarkan Yesus itu manusia biasa tapi dia bisa menjadi sempurna. Jadi kita pun juga harus bisa menjadi sempurna. Itu berbahaya. Kita tidak mampu, saudaraku. Tapi ada apa yang sudah Tuhan kerjakan, digenapkan oleh Tuhan Yesus. Dan selebihnya kita, bagian kita, itu kita kerjakan. Dengan mengizinkan salib itu menyelesaikan kita sampai kita dapat mengakhiri akan si aku ini. Nah, itu saudara yang ingin saya sampaikan, mengingat kembali akan kuasa salib. Jangan sekali-kali berpaling. Kalau berpaling dari salib Kristus, itu namanya bewitch atau disihir oleh sesuatu pengajaran yang kelihatannya berhikmat, kelihatannya dalam, kelihatannya wah hebat begitu ya. Nggak ada yang lebih hebat dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.